Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ayu Putri Fibiarta dengan NIM 042011333051. Di sini saya akan memaparkan topik mengenai bagaimana menyampaikan pesan terhadap orang yang menolak perubahan. Sebelumnya, saya akan memberikan pendahuluan yaitu mengenai pengertian perubahan. Secara umum, perubahan adalah fenomena yang pasti terjadi dan akan terus terjadi. Perubahan merupakan pembawaan alamiah yang timbul dalam proses kehidupan manusia dan peradaban manusia, serta perubahan dan perkembangan tidak dapat dihindari. Di dalam masyarakat terdapat orang yang bisa menerima perubahan dan yang menolak perubahan. Penolakan terhadap perubahan adalah sesuatu yang sering terjadi dan bersifat alamiah dalam suatu organisasi atau masyarakat yang mengalami perubahan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai alasan mengapa orang menolak perubahan. Menurut Sonnenberg tahun 1994, terdapat 7 alasan mengapa orang menolak perubahan. Yang pertama yaitu procrastination atau kecenderungan orang untuk menunda perubahan dikarenakan masih merasa mempunyai banyak waktu. Yang kedua adalah anggapan bahwa perubahan tidak memberikan manfaat. Sebagian besar orang beranggapan bahwa perubahan tidak memberikan manfaat sehingga mereka enggan untuk melakukan perubahan. Ketiadaan atau kurangnya motivasi mengenai perubahan terhadap seseorang dapat menghambat proses perubahan. Kemudian yang ketiga yaitu rasa takut terhadap perubahan. Mengadopsi sistem baru berarti mempelajari standar baru. Sebagian besar orang mungkin merasa takut bahwa pemahaman atau pengetahuan mereka mengenai standar baru tidak sebaik dengan pengetahuan atau pemahaman mereka tentang standar lama. Yang keempat, kekhawatiran terhadap perubahan peran. Ketidakmauan atau keengganan seseorang untuk berubah dapat disebabkan karena kekhawatiran mereka bahwa perubahan dapat menciutkan peran mereka dalam organisasi atau masyarakat. Yang kelima yaitu rasa keraguan atau ketidaksukaan terhadap inisiator perubahan. Rasa keraguan atau bahkan rasa ketidaksukaan terhadap inisiator perubahan dapat mengurangi penerimaan seseorang terhadap inisiatif perubahan. Yang keenam yaitu perbedaan pandangan terhadap perubahan. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap perubahan, yaitu ada orang yang menganggap bahwa perubahan itu bermanfaat dan ada juga orang yang menganggap bahwa perubahan itu tidak membawa manfaat apapun. Dan yang terakhir yaitu ketidaksiapan terhadap perubahan yang terjadi. Tidak setiap orang siap atau berani mengenal sesuatu yang baru. Mereka biasanya lebih nyaman dengan apa yang sudah mereka tekuni sejak lama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mengatasi penolakan terhadap perubahan. Menurut Coach dan Franz Jr. tahun 1948, mereka mengungkapkan beberapa cara untuk mengatasi perubahan. Yang pertama yaitu dengan komunikasi. Menerapkan komunikasi secara terbuka terhadap orang yang menolak perubahan. Memberikan informasi secara jelas baik alasan mengapa perubahan dilakukan, tujuan perubahan dilakukan, dan manfaat dari perubahan yang dilakukan. Yang kedua yaitu partisipasi. Orang-orang yang menolak perubahan dapat dilibatkan dalam pembahasan mengenai faktor-faktor perubahan. Yang ketiga yaitu fasilitas dan dukungan. Kita dapat memberikan fasilitas dan dukungan terhadap orang yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Dan kemudian yang keempat yaitu negosiasi. Kita dapat melakukan negosiasi kepada orang-orang yang menolak perubahan jika orang yang menentang perubahan tersebut memiliki kekuatan yang tidak kecil. Contohnya seperti serikat pekerja. Sebagai penutup, saya akan memberikan quotes dari Mercedes Lage yang berhubungan dengan perubahan. Quotes-nya yaitu change or stagnate, keep moving or die. Quote ini memiliki arti yaitu berubah atau stagnan, terus bergerak atau mati. Dari quotes tersebut, maka mengindikasikan bahwa kita memiliki pilihan untuk berubah atau stagnan. Namun, jika kita memilih untuk berubah, maka secara otomatis kehidupan kita akan terus bergerak mengikuti perkembangan zaman, sehingga kita dapat beradaptasi dengan berbagai keadaan. Sedangkan jika kita memilih untuk stagnan, maka lama-kelamaan kita akan mati. Mati di sini memiliki arti bahwa kita akan kesulitan dalam melakukan segala hal karena kita stagnan pada masa lalu dan tidak mau berubah untuk keadaan yang telah banyak mengalami perubahan di berbagai aspeknya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.